Kepada lelaki tua berambut putih itu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja secara teratur. Sikap seperti itu mengejutkan pria tua berambut putih itu. Bahan obat yang dia siapkan secara alami mengerti betapa rumitnya di dalamnya. Tapi, ini hanya melihat melalui cincin penyimpanan, dan dia bahkan tidak mengeluarkan bahan obat dari cincin penyimpanan. Jadi dia yakin ada masalah di sini, dan kemampuan semacam ini telah melampaui pemahamannya. Jika apa yang, katakan itu benar, dia melihat masalah dengan bahan obatnya. Ini juga berarti bahwa di masa depan, tidak boleh ada kepalsuan di masa depan transaksi dengan Wan. Memikirkan jumlah ramuan obat yang mengerikan, lelaki tua berambut putih itu merasa khawatir. Sejauh menyangkut bidang kedokteran ini, dia sendiri yang mengaturnya. Selain mereka yang memperbaiki obat penyihir, siapa yang akan memberi perhatian khusus pada hal-hal seperti bahan obat? Orang biasa tidak mengerti pengobatan penyihir, apalagi pengobatan penyihir. Ini adalah alasan mendasar mengapa lelaki tua berambut putih itu berani melakukan sesuatu padanya. Begitu matanya berputar, lelaki tua berambut putih itu punya cara untuk menghadapinya. Saya membeli bahan obat ini, dan semuanya memenuhi kebutuhan Anda. Qin Yichen tertawa kecil. Bahan obat yang saya daftarkan setidaknya berumur 1000 tahun, dan bahan obat yang Anda berikan kepada saya masih beberapa bulan lagi. Yang hampir tidak memenuhi persyaratan saya hanya 10. Mungkinkah? Apakah kamu pikir aku sebodoh kamu? Tidak bisakah kamu melihat perbedaan antara tahun dalam beberapa bulan ini? Tentu saja Qin Yichen tahu bahwa ramuan obat ini adalah ujian oleh lelaki tua berambut putih itu. Adapun apa yang dikatakan pria tua berambut putih itu, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Yang benar-benar penting adalah apa yang dia lakukan. Ini hanya untuk menguji bottom line-nya dengan jelek dan jelek. Hanya sekarang, Qin Yichen masih memiliki kesabaran dan lelaki tua berambut putih itu berpura-pura bodoh. Karena kamu tidak mengerti, jangan memberi contoh. Setelah berbicara, Qin Yichen mengulurkan tangannya, mengeluarkan 10 ramuan obat yang memenuhi persyaratan, dan meletakkannya di atas meja. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen menatap pria tua berambut putih itu. Karena kamu sangat tidak tulus, mari kita bicara tentang kerjasama lain kali. Qin Yichen benar-benar acuh tak acuh. Di gua ini, dia menyiapkan 2 rencana, belum lagi Ares, dewa perang di luar. Hanya masalah waktu sebelum ladang bintang yang tak terhitung jumlahnya yang diperintah oleh Ares, dewa perang, menemukan bahan obat yang terdaftar oleh Qin Yichen. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen ingin menggunakannya sekarang, dan situasi saat ini di dalam dan di luar gua tidak memungkinkannya untuk berkomunikasi terlalu banyak dengan Ares, dewa perang, apalagi menyerahkan bahan obat. Bahkan jika itu benar-benar karena kekuatannya sehingga dia tidak bisa tinggal di gua terlalu lama, itu adalah rencana yang baik untuk meninggalkan gua untuk memulihkan kekuatannya. Dengan acuh tak acuh berdiri, meletakkan gigi naga kuno, membawa tangannya di punggungnya, dan berjalan menuju pintu keluar dari alam rahasia. Pria tua berambut putih itu akhirnya panik dan buru-buru menarik Qin Yichen. Semuanya terbuka untuk diskusi. Kamu beri saya waktu, saya akan berdiskusi dengan mereka, mungkin masih ada ruang. Qin Yichen masih memiliki sikap acuh tak acuh, berhenti, melihat bidang obat di alam rahasia, dan berkata dengan santai. Kalau begitu aku akan berkeliling lingkungan. Jika kamu bisa menyusul, terserah kamu. Sikap acuh tak acuh seperti itu hampir membuat pria tua berambut putih itu gila. Bahkan lelaki tua berambut putih itu tidak menyadari bahwa, secara tak kasat mata, dia telah gagal total dalam negosiasi ini. Semuanya terjepit oleh Qin Yichen, tetapi menatapnya, Qin Yichen bahkan tidak memahami poin kuncinya. Setelah konfrontasi berulang kali, statusnya sangat rendah. Bahkan kehilangan identitasnya sebagai pihak yang bertransaksi. Melihat Qin Yichen melepaskan, dia berkata dengan cepat. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Setelah itu, lelaki tua berambut putih itu pergi dengan tergesa-gesa. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, berjalan perlahan di sepanjang tepi ladang obat. Melihat tanah baru di tepi bidang kedokteran, melihat pengaturan yang sangat tidak masuk akal di bidang ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu palsu, itu merepotkan untuk bertindak seperti itu. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Penataan dan distribusi bidang obat ini tampak seperti mahakarya oleh orang awam. Belum lagi sifat obat yang kontradiktif dari berbagai bahan obat. Hanya posisi yang paling dekat dengan mata air yang ada tanaman obat yang tidak memerlukan irigasi sama sekali. Semakin dia memandang Qin Yichen, semakin dia merasa tidak nyaman. Setelah menekannya beberapa kali, dia menahan dan tidak mengungkapkan bahwa dia tahu pertumbuhan tanaman obat. Hanya beberapa langkah lagi, Qin Yichen harus melihat ke langit, tidak melihat Yao Tian untuk kedua kalinya. Di gua di samping, lelaki tua berambut putih itu bertemu dengan 5 orang lainnya, mendiskusikannya, dan akhirnya membuat keputusan bersama. Ketika lelaki tua berambut putih itu muncul di depan Qin Yichen lagi, wajahnya penuh senyum, tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya.
kami telah menyelesaikan diskusi kami. Kali ini pasti akan memuaskanmu. Qin Yichen melirik pria tua berambut putih itu secara tak terduga. Katakan, apa yang kamu bawa? Pria tua berambut putih itu tampak bangga dan memegang dua gigi naga kuno di tangannya. Selama kamu berjanji untuk bekerja sama dengan kami, bahan obat kali ini akan diserahkan kepadamu lain kali. Selain itu, dua gigi naga kuno ini milikmu. Qin Yichen melirik salah satu gigi naga kuno, dan kemudian melihat paviliun di samping. Itu adalah getaran di hatiku. Bersenang-senang seperti itu, isi persidangan adalah membiarkan dia mengambil gigi naga kuno. Qin Yichen mengambil inisiatif untuk mengambil gigi naga kuno dan meletakkannya di atas meja untuk menunjukkan tekadnya untuk memutuskan hubungan dengan lelaki tua berambut putih itu. Tapi sekarang, pria tua berambut putih itu menoleh dan mencabut gigi naga kunonya sebagai kesepakatan untuk dirinya sendiri. Apakah ada operasi kasar seperti itu? Qin Yichen benar-benar terdiam. Aku tidak butuh barang ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Selain sangat tangguh, tidak ada yang perlu disebutkan tentang gigi naga kuno ini. Bahkan Qin Yichen tidak bisa memikirkan cara untuk menggunakannya, apalagi orang lain. Dan berapa nilai sampah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun? Pria tua berambut putih itu sepertinya sudah lama mengharapkannya, dan wajahnya ditentukan. Kamu tidak tahu, kedua gigi naga ini bukan dari naga kuno yang sama, tetapi dua naga kuno dengan atribut yang sangat berlawanan. Ada desas-desus bahwa dua gigi naga kuno ini saling memperkuat, dan selama mereka ditempa dengan cara yang sesuai, mereka dapat mengeluarkan armor perang yang tidak dapat dipecahkan. Bahkan jika tidak ada metode yang cocok, kedua gigi naga kuno ini dapat dikenakan pada tubuh dan memiliki efek yang luar biasa untuk memperpanjang umur. Selain itu, hanya ada dua gigi naga kuno di gua saya, dan legenda gigi naga kuno. Saya pikir Anda pasti pernah mendengarnya. Setelah pengingat ini, Qin Yichen tiba-tiba bereaksi. Tampaknya catatan yang relevan telah dibaca di Paviliun Sutra Tibet dari keluarga Zongtian. Jalan Yin dan Yang, ubah hidupmu melawan langit. 8 karakter besar itu dibacakan dengan nyaring dan dipaksakan oleh lelaki tua berambut putih itu. Seolah ada aura misterius yang mengelilinginya. Pria tua berambut putih itu saat ini sama sekali tidak terlihat seperti pria tua, tetapi lebih seperti remaja yang bersemangat. Qin Yichen ragu-ragu sejenak. Bagiku, itu tidak berguna.